kita lanjut mau dengar pandangannya dari Kak Iswanto. Tadi suaranya sempat bermasalah soalnya. Sekarang udah bisa dengar Kak? Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya, Kak. Nah, boleh di-share nih Kak, sebagai anak pertama perasaan gimana? Terus Kakak tuh berasal dari mana? Berapa bersaudara sama kakak saya boleh? Oh ya, kalau menurut saya pribadi sebagai anak pertama itu, kalau ini ya, yang jelas kan jadi harapan orang tua biasanya itu. Terus buat contoh buat adik-adiknya. Nah, terkadang tuh kayak gini, kita ibaratnya kayak masih itu sedang proses gitu kan ya. Kadang itu kan kadang ada gagalnya atau apa, nah itu kita malah disalah-salahin terus ya, jadi dianggaplah kayak orang gagal gitu. Jadi mau gimana kayak nggak ada yang bela-belain atau ibaratnya mendukung, ibaratnya gagal nggak apa-apa atau gimana, kadang seperti itu. Terus yang jadi tambah berat lagi kan, seumpamanya dari perasaan tadi itu udah ibaratnya ngerasa kayak orang gagal. Nah, yang ya adik-adik kita juga kan melihatnya juga kayak gitu, jadi kayak punya citra buruk. Jadi kan kadang dibilang jangan kayak kakakmu itu gini 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 gini. Nah, seperti itu Kak. Oh, saya domisili dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Nama Oh, saya, dari Wah, oke. Aktivitasnya apa Kak sehari-hari? kalau saya sekarang ya ini Kak, usaha. Oh, usaha. Wirausaha. Oke. Iya. Wah, semoga usahanya, semoga usahanya lancar. Terus Amin. ya, semoga selalu semangat lah. Anak sulung memang ibaratnya kan penopang keluarga ya pada umumnya. Iya. Oke deh. Siap, makasih Kak Iswanto. Oh iya, yang tadi udah sharing, jangan live dulu ya. Kita masih Iya. tetap dengerin teman-teman yang lain gitu. Oke, Ya. nanti kita ngobrol lagi Kak Is. Sekarang mungkin kita menuju ke anak tengah dulu nih. Nah, anak tengah itu kan kalau misalkan di film diperanin sebagai Aurora ya. Di sini kalau di film NKCTHI-nya itu aku menangkap Aurora adalah sosok yang memendam gitu. Karena ibaratnya mungkin angkasanya terlalu memprotek Awan karena dipush sama bapaknya kan gitu. Jadi mungkin Aurora juga kayak ya udahlah ngapain curhat sama abang gitu. Abang gua aja selalu ngelindungin adik gitu kan. Jadi dia lebih memendam sendiri. Apakah di sini yang sebagai anak tengah atau tim Aurora merasakan hal yang sama atau ada pandangan lain? Mungkin boleh pertama ada Kak Dinah Ayu. Ada nggak ya? 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Ada Kak Atalia? Nggak ada juga. Kak Afif Dharma? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Afif. Nah, Iya, Kak. Ini kan aku dari sosok si Aurora. Sebelumnya Kak Afif udah nonton belum filmnya? Kebetulan belum ada kesempatan nonton ya, Kak. Ya, karena Kak Afif belum nonton, jadi boleh di-sharing dulu keresahan sebagai anak tengah atau anak kedua atau ya tengah lah. Terus perkenalin namanya, domisili, sama berapa bersaudara. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afif Dharma Putra. Domisili saya tempat tinggal saya ada di Jakarta Selatan. Untuk keresahan yang mungkin saya rasakan, menjadi anak tengah itu harus pintar-pintar menempatkan diri ya, Kak. Ya. Di satu sisi kita mengambil contoh dari kakak kita, dan satu sisi lain kita juga harus bisa memberikan contoh terhadap adik kita. Oke. Kebetulan sebagai anak tengah itu juga memang prosesnya agak berat ya, Kak. Dimana saat kita
belum mungkin bisa dibilang sedang berproses menjadi sosok yang kuat. Seperti yang tadi kakak sampaikan tuh, banyak hal-hal yang kita pendam. Mungkin dari pengalaman kakak kita bisa mengambil sisi positifnya, dan yang kurang baik kita bisa tinggalkan. Nah, dan jadi anak tengah itu juga membutuhkan batin yang kuat ya kak, karena menurut saya sendiri banyak hal yang mungkin saudara-saudara kita nggak rasakan. Misal contohnya mungkin ada harapan yang orang tua taruh di kakak kita tapi belum tercapai, dan itu bisa diturunkan istilahnya lah, dibebankan kita sebagai anak tengah, yang belum tentu kita juga bisa memenuhi cita-cita orang tua kita. Gitu sih kak kurang lebih. Oke, jadi memang lebih kayak ngambang ya. Ini kalau anak sulung kan emang tadi kayak acuannya. Nah, anak tengah sebenarnya kadang beberapa ada kebimbangan juga ya. Dia mau ke kakak atau ke adik kayak gitu. Iya, bener banget kak. Oke, sip. Makasih Kak Afif untuk share-nya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap kak. Terima kasih. Terus boleh nih Kak, tadi Kak Sabila ada nggak ya? 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Kak Fadli Mahmuda. 1, 2, 3. Kak Veronica. Wah, anak tengahnya jangan-jangan ke tim lain nih. Kak Afif udah, Kak Anissa Musa ada, Kak Atalia, Kak Dina Ayu, Kak Marli, Kak Rizka Nur. Halo Kak. Oke, ada. Alhamdulillah. Halo Kak Rizka, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Rizka sendiri udah nonton filmnya belum? Kebetulan udah nih Kak. Wah, alhamdulillah udah. Nah, kan kalau misalkan kita lihat di filmnya si Aurora ini emang sangat-sangat mendem ya. Dari yang kalau kita ingat tuh adegan dari dia kecil yang lomba renang sampai akhirnya kakinya kram karena dia mau kayak ngebuktiin lah dia bisa gitu kan. Terus sampai yang dia pameran juga. Iya. Nah, kalau Kak Rizka sendiri ada nggak sih momen yang mungkin mirip sama Aurora, atau boleh di-sharing aja sih keresahan kakak sebagai anak tengah di rumah seperti apa? Terus dikenalin dulu kakak dari mana asalnya sama berapa bersaudara. Silakan. Oke, siap, makasih Kak. Hai semuanya, kenalin, aku Rizka Nur Ashifa, biasa dipanggil Rizka. Nah, aku di keluarga tuh sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, keresahan yang aku rasain itu sih sebagai anak kedua gitu ya. Bener banget kayak yang aku rasain tuh kayak Aurora yang di film NKCTHI gitu. Sering banget di nomor 2 kan. Di nomor 2 kan. Bener-bener nomor 2 ya. Ya, karena ya kalau misalkan aku cerita nih berdasarkan pengalaman aku dari kecil tuh, kakak aku tuh kan anak pertama ini kan, sebagai kakak pertama gitu, anak pertama. Dekat banget gitu sama orang tua. Nah, pas aku lahir gitu, dari kecil tuh aku tuh lebih sering tinggal bareng nenek, soalnya orang tua aku tuh pas zamannya aku gitu sering banget keluar kota. Ya pokoknya lagi kerja kerasnya tuh benar-benar pas momen aku tumbuh kembang banget gitu. Jadinya kadang gitu kalau misalkan ada apa-apa tuh yang pertama tahu tuh malah dari keluarga nenek gitu, dari nenek. Jadi aku dekatnya sih lebih ke nenek gitu ya kalau misalkan di keluarga. Terus pas zamannya adik aku lahir, ibu aku tuh udah mulai bisa balik lagi gitu ke rumah bareng aku. Terus aku juga akhirnya beradaptasi lagi gitu biar bisa tinggal bareng-bareng sama kakak, sama bapak, sama ibu juga, sama adik gitu. Tapi mungkin dari masa kecil aku yang tumbuh kembangnya lebih banyak di rumah nenek,
jadinya tuh ngaruh banget ke mental aku sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa lebih seringnya tuh dipendem gitu, kadang mau cerita apapun kayak suka mikir 2 kali gitu. Kayak masih bisa lah gitu dipendam sendiri, diselesaikan sendiri gitu. Beda banget sama kakak aku dan adik aku gitu sih. Jadinya tuh kalau misalkan dipikir-pikir jadi anak kedua tuh emang benar kata kakak tadi sebelumnya, Kak Afif ya, emang dituntut buat jadi lebih kuat aja gitu. Karena sering kali gitu yang jadi prioritas tuh malah anak sulung sama anak yang bungsu. Oke. Jadi lebih kayak apa ya, dituntut lebih mandiri aja gitu. Dituntut lebih mandiri ya, oke. Karena emang berarti maksudnya kayak ada merasa terabaikan mungkin ya, karena kan orang tua biasanya kalau nggak anak pertama, anak terakhir gitu. Iya, nah kayak gitu Kak, bener banget. Bener Jadi banget. udah anak tengah pasrah gitu kan. Iya bener. Nah, semoga, berarti memang karena lebih sering tinggalnya, emang dari kecil tinggal di rumah nenek, dan udah kayak tradisi gitu kali ya, ada apa-apa ya dipendam, atau karena kan sungkan ya cerita ke nenek, mungkin juga kan ya. Iya sih, maksudnya kalau sama nenek tuh gak seterbuka dulu ke ibu sama bapak gitu loh, gak seterbuka ke orang tua. Iya, bener sih. Oke deh, wah. Makasih banyak loh, Kak Rizka. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Ya, oke. Nah, tadi kita udah dengerin cerita dari si anak sulung sama anak tengah. Anak sulung ini kan lumayan banyak, nanti akan ada rollingannya lagi kok. Anak tengah cuma 2 kayaknya yang hadir. Tadi ada 1 kakaknya. Oh, ini ada nih, Kak Wahyu Dwi Novianti. Boleh, silakan Kak, di-share. Oke, selamat Ya. malam teman-teman. Kak Wahyu, boleh dong dikenalin dulu kakak dari mana, Iya. terus siapa bersaudara? Alhamdulillah aku dari Jakarta, asal domisiliku, dan aku juga alhamdulillah lagi kuliah juga di Jogja, hanya saja lagi pulang kan ya, Mbak. Oke. Saya alhamdulillah dari 3 bersaudara, anak kedua dari 3 bersaudara, dan berarti itu saya bertanda saya anak tengah. Nah, Ya, benar. sebenarnya kalau saya berusaha menanggapi sebagai anak kedua itu seperti apa, saya juga sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak siapa tadi, Mas Afif ya? Sama Mas Afif. Mas Afif. Nah, oh ya sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Saya Wahyu Dwi Novianti, biasa dipanggil Ayu, gitu Mbak. Siap Kak Ayu. Kalau yang saya rasakan itu sebagai anak kedua, di mana kita benar kita harus mandiri, tapi juga kita harus pandai sebagai seseorang penengah gitu Mbak. Karena ada posisi di mana semisal ada konflik di antara kakak atau adik gitu kan, sedangkan kita merasa bahwa itu nggak nyaman banget, dan pada akhirnya pengalaman saya itu pernah menjadi kayak mencoba untuk menyatu padukan supaya mereka itu bersikap baik, maksudnya satu sama lain bersikap yang baik gitu. Jadi yang satu pun adik keras kepala dan kakak pun juga begitu cuek, karena kan kakak laki-laki dan adik juga perempuan, sehingga saya mencoba mencari jalan tengahnya bagaimana supaya mereka bisa saling mengerti satu sama lain dalam satu waktu gitu. Itu pengalaman saya. Jadi selain mandiri, memang betul sekali seperti yang Mbak Rizka bilang, bahwa kita memang harus tuntut sebagai anak kedua itu mandiri. Kenapa harus bisa dikatakan sebagai anak yang mandiri? Karena itu kita selalu dinomor 2-kan. Kakak itu kan selalu dituntut untuk bertanggung jawab, selalu minta untuk lebih sukses gitu kan. Ketika kakak sudah sukses, otomatis lebih semakin dia sukses, semakin dia dilulukan, maksudnya dipuja-puja gitu kan. Ya, juga dengan adik yang memang anak ketiga itu, anak sulung itu udah sepertinya sudah sangat otomatis ya. Ibarat kayak kamu itu sisa-sisaannya dari kakak-kakak gitu. Toh nggak ada anak lagi selain ini, jadi ya udahlah gitu, disayang-sayang banget gitu. Dan apa ya Mbak ya, mungkin salah duanya itu dari yang tadi, mandiri memang harus kuat juga, dan terkadang kalau ini yang karena saya udah dari dulu memang nggak ada sama nenek atau mungkin sama saudara, alhamdulillah masih gabung sama orang tua sejak kecil. Kadang tuh
semisal orang tua atau ibu atau ayah itu marah, posisinya kesel dengan adik gitu, atau dengan kakak, atau marah dalam hal lain, entah kenapa ya selalu menjadi sasarannya itu saya gitu sebagai anak kedua. Padahal saya itu salahnya di mana, tapi seringkali diungkit-ungkitkan dengan hal-hal yang lain. Jadi ibaratnya kayak, wah kok Oke. jadi aku yang kena gitu. Gitu aja sih Mbak, teman-teman dari pengalaman saya sebagai seorang anak kedua, begitu. Terima kasih Kak Wahyu, tapi dari yang aku tangkap ya, tadi Kak Afif, Kak Rizka, terus Kak Wahyu, ternyata anak kedua bisa dibilang juga terkadang di situasi tertentu malah lebih dewasa daripada anak sulung gitu. Karena mereka struggle untuk kayak mengimbangkan kan, misalkan kayak si sulung sama bungsu lagi berantem, ya malah dia gitu yang jadi titik damainya gitu. Jadi ya pokoknya hebat sih anak tengah juga. Terima kasih ya Kak Ayu untuk Sama-sama sharingnya. Mbak. Cerita lagi. Baik. Nah tadi anak sulung udah, anak tengah udah. Sekarang nih aku penasaran banget sama anak bungsu. Karena kadang aku juga suka ngatain gitu, anak bungsu manja banget gitu. Apakah betul seperti itu? Coba di sini apakah ada Kak Lovina? 1, 2, 3, nggak ada. Kak Cindy Halo, ada. ada Kak. Sorry, kesininya. Ya, siap. Maaf Kak Lovina. Aku tidak sabaran nih. Selamat malam Kak, apa kabar? Malam Kak. Baik, Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, Kak Lovina, tadi kan kita udah dengerin tuh timnya Angkasa sama Aurora keresahannya. Nah, aku penasaran banget karena aku juga sering ngatain. Maaf ya, sebagai anak bungsu. Kadang aku ngerasa anak bungsu kok manja banget gitu, beberapa teman. Nah, kira-kira keresahan kalau Vina sendiri seperti itu nggak sih? Sering dianggap manja? Mungkin boleh diceritain, tapi sebelumnya kenalan dulu ya. Oh iya, perkenalkan nama aku Lofi. Mm-hmm. Aku domisilinya di Pekanbaru. Wow, jauh. Iya, jauh. Oke. Aku anak kedua, anak bungsu. Ya, cuma 2 bersaudara. Oh, cuma 2 bersaudara. Ya, aku punya kakak cowok. Hmm. Nah, aku tuh sama abang aku manggilnya abang, nggak pernah dibedain sih menurut aku. Bedain, oke. Dua orang tua aku tuh nggak pernah bedain aku walaupun anak bungsu itu juga nggak gitu dimanjain gitu menurut aku ya. Soalnya perlakuannya sama dengan abang aku gitu. Nah, jadi malah kadang iya setara. Malah kadang aku tuh bingung. Karena aku yang jadi anak pertama kadang. Gimana tuh Kak? Mungkin bisa dikasih satu contoh peristiwa ketika apa? Soalnya mungkin karena nggak dibedain itu, jadi aku ngelihatnya abang aku terlalu manja menurut aku. Oh, jadi ketukar. Iya, jadi kadang kok kayak aku yang kakaknya. Beda berapa tahun Kak kalau boleh tahu? Cuma 2 tahun sih. Beda 2 tahun, oke. Cuman ya dalam hal apa tuh Kak kelihatan manjanya? Ya kayak misalnya apa ya, mungkin karena cowok kan, kedewasaan itu beda-beda. Dan kebetulan alhamdulillah sih orang tua aku tuh emang bukannya yang melepas anak gitu. Jadi kayak abang aku mau masuk kuliah, itu malah orang tua aku yang sibuk, bukan dia yang sibuk nyari. Jadi diurus ya? Iya. Nah itu mungkin salahnya itu mungkin kurang tanggung jawab. Oke. Mungkin karena kalian sepaket gitu kan, cuman cewek satu, cowok satu, jadi orang tua juga sangat menjaga kalian berdua gitu. Dan nggak ada anak satu lagi kan, emang cuma dua bersaudara. Makanya aku kadang kalau nonton NKCTHI itu, ih Aurora aku banget. Kadang dirasa soalnya soalnya kayaknya orang tuaku tuh lebih, mungkin karena abang aku cowok kan, aku rasanya kok lebih di itu didengarkan gitu kadang. Karena aku sih didengarkan juga, cuman maksudnya kadang aku lebih mandiri gitu loh, karena aku nggak mau kayak ngeliat abang aku kayak abang aku gitu. Aku pengennya buktiin bisa
mandiri, bisa ini itu sendiri gitu. Wah, oke. Berarti emang dari personalnya kakak juga pengennya mandiri gitu ya? Ya, malah aku kayak pengen buktiin gitu. Pengen, Jadi kayak terpacu, aku nggak mau kayak abang gitu. ya nggak mau kayak abang yang diurusin ya? Jadi bukannya, jadi makanya aku bilang anak bungsu manja, enggak sih, mungkin tergantung ya. Tergantung mungkin. Oke deh, makasih banyak loh kalau Vina. Ya, makasih Kak. Oke. Nah, lanjut masih ke tim anak bungsu. Ini aku bentar. Kak Naufal ada? Satu. Iya, halo. Oke, ada. Siap, Kak Naufal. Boleh di-share juga keresahannya sebagai anak bungsu, kayak gimana? Terus boleh kenalin dari mana dan asalnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal. Saya dari Tangerang Selatan. Di sini saya sebagai anak bungsu. Kalau yang saya rasakan sebagai anak bungsu itu, pertama saya nggak bisa sebagai anak bungsu itu kadang nggak bisa bebas buat main kemana-mana gitu. Jadi kayak beda sama kakak pertama, beda sama kakak pertama gitu. Kalau misalkan main keluar rumah gitu, istilah itu orang tua tuh bisa lebih percaya gitu sama kakak pertama gitu. Nah, kalau misalkan sebagai anak bungsu saya itu kalau misalkan main pasti selalu ditanya mau pergi kemana, terus mau main kemana gitu, terus dikasih waktu baliknya jam berapa gitu. Padahal kakak saya kan ada perempuan gitu, terus saya laki-laki gitu, tapi saya terus juga anak terakhir itu anak bungsu itu nggak bisa buat pergi jauh-jauh gitu. Makanya saya tuh kalau misalkan ketika ditanya sama orang gitu tentang daerah Jakarta gitu, maaf saya dari Tangerang Selatan itu itu kalau misalkan saya ditanya daerah Jakarta gitu, saya tuh kurang tahu tuh daerah BSD gitu, saya kurang tahu. Tapi sedangkan kakak saya yang pertama tuh dia bisa lebih tahu karena emang dia tuh lebih sering kemana-mana gitu. Lebih dibebaskan untuk main jauh gitu ya? Iya gitu. Kalau boleh tahu tadi berapa bersaudara sama jaraknya tuh berapa tahun? Aku 3 bersaudara. 2 kakak pertama sama kedua cewek dua-duanya. Jaraknya yang kedua itu beda 1 tahun. Yang pertama itu beda sekarang 2007 beda 6 tahun. Beda 6 tahun, oke. Karena kaceknya lumayan banyak sih Kak. Jadi mungkin untuk agak worry nih sama Kak Naufal. Tapi mungkin Kak Naufal menganggap gue kan cowok gitu kan. Iya, nah itu dia salah satunya. Kayak ngerasa, padahal kan saya cowok gitu, tapi ya saya dikasih batasan yang seharusnya tuh bisa lebih gitu dari kakak saya gitu. Oke. Nah berarti ini di masa pandemi ini orang tua Kak Naufal nggak khawatir nih, karena kan Kak Naufal nggak bisa kemana-mana juga kan? Bisa sih, tadi barusan pergi gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Naufal, nanti kita lagi. Sama-sama. Siap, tadi sudah anak bungsu yang kedua, mau anak bungsu lagi nih. Bentar. Di sini ada, Kak Stefani ada? Hadir. Kak Stefani Dova. Halo Kak, gimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih semuanya. Halo. Kamarnya bagus deh. Ya. Kak, boleh di-share keresahannya sama boleh kenalin dulu asalnya dari mana? Iya, aku dari Jakarta, anak keempat dari 4 bersaudara. Banyak. Cewek semua, nggak ada cowoknya. Nah, jadi sebenarnya aku cuma bisa cerita dari pengalaman aku ya, jadi nggak tahu benar nggak yang lain kayak gitu. Cuman kalau pengalaman aku sendiri itu menariknya, orang tua aku tuh kan punya 4 anak gitu ya, terus aku anak terakhir. Jadi ada sebuah pattern yang kayak
kakak-kakak aku itu seperti itu gitu. Ibaratnya dulu pas sekolah aku anak IPS, tapi kakak-kakak aku semuanya anak-anak IPA gitu. Oke. Semuanya anak IPA, semuanya tuh di OSIS gitu. Aku tuh bandel sendiri dulu. Bandel sendiri. Pulang sekolah tuh kerjaannya main basket di lapangan sampai sore, sampai hitam gereng gitu. Nah, jadi nomor 1 jadi anak terakhir itu tuh rasanya ada sebuah ekspektasi untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya gitu. Jejak yang baiknya lah gitu. Itu ekspektasi itu datang dari orang tua dan dari orang-orang lain juga, guru, misalkan om, tante gitu. Masa lu nggak bisa kayak kakak lu gitu ibaratnya. Nah, nomor 2 masih nyambung dari itu karena ada sebuah ekspektasi untuk mengikuti jejak dari kakak-kakak. Ketika aku itu personalitinya berbeda atau pilihan-pilihan atau gaya-gaya hidupnya agak berbeda, dianggap anomali sama orang tua gitu, kayak dia tuh bandel banget gitu, kesannya bermasalah banget gitu, kayak mau jadi apa sih anak ini gitu ibaratnya gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kadang-kadang beda aja gitu loh, personalitasnya ya beda aja gitu. Nah terus jadinya orang tua sama kakak-kakak aku tuh suka kayak ngobrol di belakang gitu loh, kayak ini gimana sih nih si Stephanie gini-gini nih, mesti gimana ya gitu, suka diskusi yang mana jadinya aku merasa kayak nanti gue kayak project sampingan mereka untuk dibenerin gitu. itu lumayan dulu lumayan suka bikin kesel sih gitu. Nah tapi syukurnya semakin kesini gitu ya, ketika orang tua dan kakak-kakak aku bisa melihat aku itu lebih, ibaratnya udah lebih dewasa, udah bisa lebih matang membuat keputusan-keputusan yang lumayan baik gitu, mereka bangganya tuh segitunya gitu. Mungkin karena merasa oh anak yang paling kecil si Bontot nih udah bener nih jalannya hidupnya, jadi tugas gue sebagai orang tua tuh sebenarnya sudah cukup berhasil gitu ibaratnya. Dan kakak-kakak aku pun juga kayak oh si Bontot udah oke lah gitu, jadi kayaknya baik nih, everything is good gitu ibaratnya gitu sih. Jadi ya begitulah kalau dari aku begitu. Jadi intinya adalah jadi anak terakhir itu untuk mengikuti jejak dari kakak-kakaknya, dan ketika tidak itu apa ya, ekspektasi ya jadi dituntut mengikuti jejak kakaknya, dan kalau tidak kesannya tuh harus dilempengin lah gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, dari yang aku tangkap sih sebenarnya mungkin kalau anak bungsu kasusnya Kak Dova nih. Iya. Jadi mungkin kan 3 kakak-kakaknya kayak agak lempeng gitu. Nah Kak Dova ini kayak agak kurang dipercaya gitu kan. Betul. Nah ketika sekarang nih kayak mereka udah percaya dan mereka kayak applause sendiri gitu, wah ternyata dia bisa juga ya gitu. Jadi padahal sebenarnya gue bisa kok gitu, kalian aja nggak percaya. Kurang lebih seperti itu, yes. Ya, oke. Makasih banyak Kak, kayaknya seru banget tuh kakak-kakaknya. Lumayan, thank you. Terima kasih Kak Dova. Ya. Kita dengerin lagi untuk anak bungsu. Kak Amel ada nggak ya? Kak Amelia Andrini. Ada. Oke. Kak Amel, nah teman-teman kalau Kak Amel ini kebetulan relawan pengajar GSD juga, dan dia sebagai anak bungsu mungkin boleh di-share nih pandangannya, keresahannya, sama kenalin juga teman-temannya, kan belum tahu nih kakak asalnya dari mana. Oke, halo semuanya. Ya, halo. Perkenalkan, aku Amel dari Jakarta Barat. Aku itu anak bungsu, punya 1 kakak cewek sama 1 abang cowok, dan jaraknya itu cukup jauh ya, kayak yang sama yang pertama 11 tahun, sama yang kedua tuh 7 tahun.
Jadi kayak waktu itu sih kalau kata mamaku sebenarnya aku anak nggak kepengen gitu karena kan kayak iya Kak, kan 2 anak cukup gitu tapi ternyata lahirlah aku jadi jaraknya jauh banget gitu kan. Iya. Terus sebenarnya keresahan aku nggak jauh beda sih dari 2 kakak-kakak yang tadi.